Kalau kau senang hati tepuk tangan. Nggak bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Kak Juki, manusia langka tapi nyata, hanya ada satu di dunia. Pada kesempatan kali ini, Kak Juki mau bercerita tentang seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, yakni seorang pemuda yang memiliki penyakit sopak, yakni penyakit yang belang-belang pada tubuhnya, dan dia berasal dari negeri Zaman. Siapa dia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, dia adalah Uwais Al-Qarni. Bagaimana ceritanya? Cekidot. Wih, 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 wih. Ya. Di zaman dahulu, pada zamannya Nabi Muhammad masih hidup, ada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Setiap hari Uwais Al-Qarni dengan sepenuh hati merawat ibunya dengan begitu sabar dan ikhlas. Suatu ketika ibunya memanggil, "Nak, anakku Uwais Al-Qarni, kemarilah." "Baik bu, sebentar, OTW." Sampailah di depan ibunya. "Ada apa bu?" "Begini nak, ada yang ibu ini sampaikan." "Apa sih bu?" "Penasaran nih." "Ibu sudah tua." "Iya, aku udah tahu, aku akan merawatmu sepenuh hati bu." "Ibu ini punya satu keinginan yang belum bisa terwujud sampai saat ini." "Apa itu bu?" "Ibu ingin melaksanakan ibadah haji." "Ibadah haji? Bagaimana nak?" "Insya Allah bu, aku akan mengusahakannya." "Alhamdulillah, terima kasih ya nak ya." "Baik bu, aku akan berusaha." "Baiklah nak, ibu akan senantiasa mendoakanmu." "Baik bu, aku keluar dulu ya bu ya." "Iya nak." Uwais Al-Qarni berpikir, bagaimana caranya ya? Tempatnya jauh di Mekah, harus menggunakan kendaraan, sedangkan aku tidak punya. Aku orang yang miskin. Iya, aku punya tabungan. Aku akan membeli anak sapi. Nah, keesokan harinya pergilah dia ke pasar hewan, membeli anak sapi. Dia membawa pulang anak sapi tersebut dan membuat kandang. Yang bikin heran, kandangnya itu ternyata di atas bukit. Bagaimana ceritanya itu? Dan setiap hari Uwais Al-Qarni membawa anak sapi tersebut, menggendong dari kandang di atas itu turun untuk memakan atau mencari rumput atau makan rumput, memberi makan pokoknya. Setiap hari bolak-balik seperti itu. Dari kecil tumbuh agak besar sampai menjadi sapi yang sudah besar maksudnya. Tetapi gendong, meskipun orang-orang mencemooh, berpikir bahwasanya itu lihat Uwais Al-Qarni, dia sudah gila sejak awal membeli sampai sekarang masih saja menggendong anak sapi itu ke atas bukit. Iya ya, aku juga tidak habis pikir. Sudah, tinggalin aja. Ayo. Orang-orang mencemooh dan mengatakan gila, tapi Uwais Al-Qarni membiarkan saja. Mereka tidak tahu apa yang menjadi rencana Uwais Al-Qarni. Dan setelah 8 bulan, sapi tersebut besar, bobotnya sekitar 100 kilo. Wah, berat sekali. Dan dia tetap menggendongnya. Dan apa yang terjadi? Badan Uwais Al-Qarni menjadi kekar, menjadi kuat dan sehat. Dan tibalah dia kemudian menjual sapi tersebut. Dari hasil itu digunakan untuk bekal naik haji. Ibunya digendong, membawa bekalnya dibawa sendiri. Dia berjalan menuju ke kota Mekah. Dari Zaman menuju ke Mekah, jauh sekali.
Dan orang-orang yang dulu berpikir bahwa Uwais Sukina ternyata kini mulai sadar. Masya Allah, kita telah berprasangka pada Uwais Al-Qarni. Ternyata dia berbuat begitu tujuannya sangat mulia, yakni menggendong ibunya ke tanah suci Mekah. Iya ya, kita sudah berdosa. Wah, aku akan meminta maaf padanya nanti. Dan Uwais Al-Qarni dan ibunya melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah, bertawaf, berwukuf di Arafah, dan Uwais berdoa kepada Allah di depan Ka'bah. Ya Allah, ampunilah ibuku, ampunilah dosa-dosanya. Ibunya yang mendengar tersebut bertanya, Nah, bagaimana dengan dosa-dosamu, nak? Kau hanya meminta ampunan dosa padaku. Ibu, kalau dosa-dosa ibu diampuni Allah, aku hanya minta ridhomu saja, ibu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kau telah memberikan anak yang berbakti kepadaku. Dikarenakan baktinya, cintanya kepada ibunya, merawat ibunya sepenuh hati, Allah kemudian memberikan kesembuhan pada penyakit sumpaknya, yakni penyakit belang-belang. Nah, setelah selesai, mereka pun pulang ke rumah, dan betapa gembiranya hati. Dan masih ada satu sisa, belangnya itu nanti suatu saat akan ada yang mengenali dari tanda tersebut. Apa? Tunggu kisahnya berikutnya, oke? Itulah kisah Uwais Al-Qarni yang hidup sejaman dengan Nabi Muhammad SAW. Dia disebut tabi'in. Kenapa? Karena dia pengikut Nabi Muhammad, memeluk Islam, tapi tidak bertemu dengan Nabi, tapi sejaman. Semoga bermanfaat dan tetap berbakti kepada kedua orang tuamu. Ridha Allah, ridha walidain. Sekian, dan bertepatan dengan Hari Ibu. Hari Ibu tidak hanya hari 22 Desember saja. Setiap hari Hari Ibu. Cuci piring, cuci baju, menyetrika sendiri. Itu adalah membantu tugas ibu. Assalamualaikum.